Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Muhibbah, NIM 858537505 akan menyimulasikan pembelajaran terpadu kelas 3 SD. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba tengok kanan dan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin atau alfa. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silahkan kepada Kak Laila untuk memimpin doa ya. Terima kasih Kak Laila sudah memimpin doa ya. Untuk menanamkan sikap cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Semuanya berdiri ya anak-anak. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, lingkungan tempat tinggalku. Benar. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu lingkungan tempat tinggalku, dan subtema 3, menjaga kebersihan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian harus mampu mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar. 2. Kalian harus mampu mengidentifikasi sumber daya alam di lingkungan sekitar. 3. Kalian harus mampu menulis laporan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Dan 4. Kalian harus dapat menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kalian di rumah punya lingkungan tidak? Punya, iya. Coba di lingkungan kalian ada apa saja? Ada hewan, iya pintar. Ada tanaman, iya pintar. Ada pohon, iya bagus. Hewannya yang ada di sekitar apa saja ya? Ayam, iya. Bebek, iya bagus. Kambing, iya. Ada yang punya sapi di sini? Iya, Fatih ternyata punya sapi di rumahnya ya. Kalau sapi makannya apa anak-anak? Iya, rumput. Kiwi punya bebek. Bebek kakinya berapa? Iya, 2. Ada juga hewan yang suka melompat. Hewan apakah itu? Iya, bagus, kelinci. Jadi, kambing, bebek, ayam, sapi, kelinci itu termasuk pada makhluk hidup. Nah, lingkungan sekitar kita terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalau benda tak hidup di sekitar kita, contohnya apa anak-anak? Batu, iya. Air, iya betul. Oh, tanah, iya bagus. Kalau makhluk hidup di sekitar kita sendiri, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kesemuanya adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri keberadaannya. Sebagai bagian dari makhluk hidup, bagaimana cara kita mensyukuri ciptaan tersebut? Kira-kira apa ya anak-anak yang harus kita lakukan? Iya betul, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar kita. Baik ketika kita di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Sekarang bagaimana contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Ada yang tahu contoh kegiatannya anak-anak? Kerja bakti, iya betul. Menanam pohon, iya bagus. Menyapu halaman, iya betul.
Selain yang anak-anak sebutkan tadi, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah, yaitu dengan memisahkan tempat pembuangan sampah organik dan sampah non-organik. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa yang disebut sampah organik? Iya, betul. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun kering, dan sebagainya, yang mudah terurai secara alami. Kalau sampah anorganik, pengertiannya apakah ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai oleh alam. Anak-anak ada yang bisa menyebutkan contoh sampah anorganik? Iya, plastik betul. Karet iya. Kaleng iya betul. Jika sampah-sampah tersebut dibuang sembarangan, apa yang akan terjadi? Iya betul, akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu sumber daya alam. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Iya betul, lingkungan yang kotor. Mengapa lingkungan bisa menjadi kotor? Dan bagaimana solusinya? Sekarang anak-anak silahkan membentuk kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya. Ibu akan memberikan lembar tugas untuk masing-masing kelompok. Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan ciri-ciri lingkungan yang kotor dan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengisi tabel yang sudah ibu bagikan bersama teman-teman satu kelompok kalian ya. Oke, bisa dimulai? Baik, semuanya sudah? Oke, kalau sudah, kita periksa bersama-sama ya. Sekarang ibu minta setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang kotor dan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan baik dan benar. Nah, dari hasil pengamatan kalian, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri lingkungan yang kotor diantaranya 1. Sampah yang berserakan dan tidak dikelola dengan baik. 2. Udara yang berbau tidak sedap. 3. Air yang tercemar dan saluran air yang tersumbat. 4. Banyaknya hewan pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, dan sejenisnya. Apa akibatnya jika lingkungan dibiarkan kotor, anak-anak? Betul, lingkungan yang kotor akan meningkatkan resiko penyakit karena menjadi sarang penyakit, dan polusi udara serta air dapat berdampak negatif pada kesehatan. Untuk menghindarinya, upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan diantaranya 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa kita gunakan sebagai bahan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat kita daur ulang betul. 3. Rutin membersihkan lingkungan. 4. Mengurangi penggunaan plastik betul. Yang kelima, ya, melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Yang keenam, menghemat listrik dan air, yaitu dengan bagaimana caranya? Ya, mematikan lampu saat tidak digunakan dan menggunakan air dengan bijak dan hemat. Terima kasih anak-anak, kalian belajarnya hebat, semangatnya luar biasa.
Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ada yang tahu tadi kita belajar apa saja ya? Iya, betul. Macam-macam makhluk hidup. Iya, betul. Ciri-ciri lingkungan yang kotor dan cara mengatasinya. Ada yang masih ingat nggak tadi? Cara menjaga kelestarian lingkungan? Apa saja ya? Iya, betul. Wah, kalian sangat hebat sekali ya. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menyebutkan cara-cara menjaga kelestarian lingkungan. Kalian hebat. Yeay, semuanya bagus. Terima kasih ya anak-anak. Kalian belajarnya sangat luar biasa. Oke. Selama pembelajaran tadi, apakah kalian merasa senang? Iya? Oh, senang ya? Baik. Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah tidak ada. Selanjutnya, Ibu punya PR untuk kalian kerjakan di rumah ya. Silahkan dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian dulu ya. Coba alat tulisnya dirapikan dulu. Sudah? Semuanya sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan untuk Kak Laila bisa memimpin doa ya. Doa dimulai ya. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.